she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Balance in Halo Dipa, Hai, Ti. maaf ya aku telat. Iya, nggak apa-apa. Soalnya agak macet gitu loh di jalan. Oh iya, Iya, kamu udah lama di sini? enggak, baru sih. Oh, maaf ya nunggu jadinya. Ya, nggak apa-apa. Diva, kalau boleh tahu ini kafenya namanya apa ya? Ini tuh nama kafenya Cafe Dua Pintu loh, Ti. Oh, kalau dilihat-lihat nih, kan kita tadi ada pelajaran SPPMA kan tentang audit pengelolaan sumber daya manusia. Kayaknya cocok nggak sih kalau kita ngakuin auditnya di kafe ini? Cocok-cocok aja sih. Kalau mau ngaudit, aku juga kenal sama tangan kanan Cafe Dua Pintu ini. Nah, bagus tuh. Kayaknya lebih mudah kan kita minta izinnya untuk lakuin audit di sini. Iya, iya. Jadi bagusnya izin sekarang nggak sih? Boleh. Yuk. Halo guys, kami dari kelompok 6 bakal mengadain tentang Pengelolaan sumber daya manusia di kafe Dua Pintu. Stay tune. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Angelika Stevi dan juga dengan rekan saya. Saya Nur Madu. Di sini kami ada sedikit lakukan kegiatan. Apa sih Anwar kegiatan kita? Oke. Jadi pada siang ini kami akan sedikit berbincang dengan salah satu tangan kanan dari Cafe Dua Pintu. Jadi di sini kami akan sedikit berbicara tentang pengelolaan SDM pada kafe ini. Langsung saja sendiri dari abangnya mungkin. Halo, saya Kilo. Mungkin kami boleh tanya-tanya dikit nggak sih Boleh, Bang, tentang boleh. histori tentang Cafe Dua Pintu ini sendiri? Kalau secara brand, secara naming itu kita baru tuh di 2017. Tapi untuk pertama kali kita buka sebagai tempat untuk menjual minuman kopi itu dari 2015. Kalau boleh tahu dari kafe ini sendiri memiliki berapa karyawan untuk jumlahnya? Untuk total SDM tim di Dua Pintu Coffee ya, kan kita punya 2 outlet sekarang di sini, Pasar Rambacang sama yang di Flamboyan. Oh, dari, Untuk 2 outlet itu kita totalnya ada 15. Ada 15. Ya, dari babang sendiri, apakah ada pelatihan dilakukan dan karyawan? pelatihan berbentuk yang formal kita memang tidak memberikan ruang itu. Yang kita lakukan di sini bentuk pelatihannya adalah memang dari saya sendiri. Pelatihan yang saya kasih memang berdasarkan level mereka. Berarti untuk sasaran dalam pelatihan ini menyeluruh ya Bang untuk semua job mereka gitu. Iya, karena memang pada dasarnya pengelola dari Dua Pintu sendiri memang kita udah punya experience untuk itu, yang tinggal kita sharing ke teman-teman yang bekerja di sini, yang nanti disesuaikan dengan porsi pekerjaan mereka. Kan dari awal udah diberikan pelatihan. Apakah ada kemajuan atau perubahan setelah dilakukan pelatihan pada karyawan tersebut? Nah, kalau kita bicara perubahan, misalkan apakah setelah diajarin mereka ada perubahan, pasti ada. Karena itu tadi gitu, kita di Dua Pintu pun kita sudah pakai label, maksudnya kita udah punya Tingkat bahasanya tuh mungkin jenjang karirnya lah. Kita ada probation, kita ada junior itu kita bagi juga level 2 dan level 1, senior 1-2, SPV 1-2, baru manajer. Nah, di level-level itu ada pelatihannya sendiri, dan teknis dan non teknis dites, baru dia bisa masuk ke jenjang level selanjutnya. Berarti banyak nih pelatihan dari itu setiap
levelnya ya Bang. Udah banyak nih Bang udah dijelasin tentang bagaimana sistem pelatihannya ataupun dari sistem dari perencanaannya untuk dari SDM itu sendiri. Kalau boleh tahu ini pasti ada namanya gaji kan untuk karyawan Bang. Nah, penentuan gaji ini apakah udah ada standar dari Abangnya sendiri atau dilihat dengan level-level mereka atau kinerja mereka? Kalau balik lagi ya, jadi ketika kita bicara gaji itu adalah UMR, mungkin jujur kita belum bisa menyentuh itu. Makanya yang bisa kita ukur adalah dari beban kerjanya aja. Dari beban kerja. Beban kerja dan jam. Jam dan beban kerja. Ketika kita ngitung beban kerja dan lalu akad. Akad yang kita lakukan dengan si calon pekerja, dan ketika itu memang tidak masalah, ya silakan, ayo, baru dikontrak tanda tangannya gitu. Baru tanda tangannya, kontraknya ditandatangani gitu. Jadi kita sejauh ini sih memang menggunakan proses penghitungan dari beban kerja. Lalu untuk tingkatan gaji itu tadi gitu, mungkin baru masuk segini, nanti ada kenaikan sekian ratus per level. Standarnya kita itu kenaikan level itu per 1 tahun. Karena kita kontraknya per 1 tahun. Dari standar gaji yang udah diberikan oleh perusahaan, apakah itu sudah dapat memberikan semangat kerja pada karyawan? Kalau itu ditanya ke saya nggak punya jawaban ya. Tapi sejauh ini sih nggak ada masalah. Sejauh ini sih nggak ada bahasa-bahasa soal gaji gitu. Maksudnya Bang, saya mau naik gaji gitu. Di dalam karyawan SDM ini ada nggak sih Bang aturan ataupun keselamatan kerja atau pelatihan yang diberikan untuk KSDM? Oke. K3 kita itu standar aja. Standarnya ketika kita punya APAR, ketika terjadi kebakaran itu teknisnya udah tahu. Lalu dari pengalaman juga ketika gempa, apa yang harus dilakukan pertama kali, mereka udah tahu titik poin mereka harus berdiri di mana. Sesederhana itu aja sih. Dan dari SOP kita juga sudah ditekankan bahwa ketika closing, apa yang harus dimatikan, listrik segala macam sudah kita terapkan sih. Nah, tadi kan ada pelatihan karyawan, pelatihan SDM gitu. Dan terus untuk penilaian dari karyawan SDM itu? Oh iya, kalau konteksnya ke situ tadi, kita udah punya KPI, punya indikator bahwa untuk di level ini minimal ada sekian aspek. Ketika penurunan kinerja, kita setiap minggu ada weekly KPI juga, maksudnya kasih tahu Evaluasi. Yes, kita ngomong, maksudnya saya sebagai HR juga melakukan tugas saya untuk selalu mengevaluasi mereka. Ada 15 karyawan tim total dari Sidoarjo ini. Apakah semua karyawan itu diberikan pelatihan untuk menguasai semua job, atau ada satu karyawan itu harus menguasai job ini? Atau iya, kalau untuk bicara job desk, kalau mereka udah di level SPP, mereka ada job desk tambahan. Mereka udah belajar bagaimana menghitung bahan baku dan segala macam. Itu di level SPP, baru ada job-job tambahan ya. Tapi kalau di level junior, senior, itu mereka fokusnya di operasional. Berarti setiap bagiannya, levelnya itu punya pelatihannya masing-masing. Punya pelatihannya masing-masing. Jadi pesan buat para anak-anak muda yang ingin bangun usaha dari nol, ya dok, yang ingin lagi buka usaha atau ada ide usaha yang mau dibuka. kalau dari saya sih mungkin gini aja, selagi mama papa masih hidup, selagi ada di rumah untuk pulang, kayaknya kata menyerah itu nggak cocok gitu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nanti atas kesempatannya Sama-sama. udah bersedia untuk diwawancarai, abangnya udah menyempatkan untuk bisa dan hadir untuk kegiatan kita untuk wawancara sedikit bincang-bincang gitu.
Mungkin dari kami, saya Steffi dan juga Saya Anwar. mengucapkan terima kasih. Saya akhiri video kita pada sore hari ini. See you. Bye-bye. Jadi setelah melakukan wawancara tadi, kami dapat memberikan beberapa rekomendasi yang cocok untuk kafe 2 pintu. Yang pertama yaitu pemberian evaluasi secara menyeluruh terhadap semua karyawannya. Yang kedua yaitu pemberian penghargaan terhadap karyawan telah berhasil menaikkan kinerja levelnya. Yang ketiga yaitu pemberian prosedur tertulis tentang keselamatan kerja karyawan. Yang keempat yaitu pemberian prosedur tertulis yang jelas untuk karyawan yang akan di PHK. Yang kelima yaitu pembagian prosedur yang jelas untuk pembagian kerja karyawan. Jadi, dapat kita simpulkan dari hasil audit pengelolaan sumber daya manusia yang kita lakukan di Cafe 2 Pintu dapat disimpulkan yang pertama, untuk perekrutan karyawan itu berbeda dari kafe lainnya, di mana Cafe 2 Pintu ini menerima karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan karyawan, Cafe 2 Pintu ini melakukan pelatihan kurang lebih 1 bulan untuk meningkatkan skill daripada karyawannya. Yang ketiga, Cafe 2 Pintu ini memiliki sistem penilaian kinerja yang baik, di mana manajer sumber daya manusianya itu menggunakan KPI untuk menilai kinerja karyawannya. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiate.